Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikal Adi Syarifah dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 8. Saya akan menjelaskan mengenai struktur lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 serta tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut. Struktur lembaga-lembaga negara, serta hubungan dan wewenangnya. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ialah kekuasaan yang dijalankan oleh MPR. Kekuasaan ini memiliki tugas dan wewenang, yaitu untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dasar hukum dari kekuasaan ini ialah Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini memiliki hubungan antar lembaga negara, yaitu dengan DPR, DPRD, dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan yang dijalankan oleh DPR. Kekuasaan ini memiliki tugas dan wewenang, yaitu untuk membentuk undang-undang. Dasar hukum dari kekuasaan ini ialah Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, DPR melibatkan Presiden juga DPD dalam pengajuan rancangan UUD yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi, serta pertimbangan keuangan pusat dan negara. Kekuasaan ini memiliki hubungan antar lembaga negara, yaitu dengan Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas dan wewenang, yaitu untuk penyelenggaraan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Dasar hukum dari kekuasaan ini ialah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut undang-undang. Kekuasaan ini memiliki hubungan antar lembaga negara, yaitu dengan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, MA, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang dimiliki oleh MA beserta lingkungan di bawahnya serta MK. Kekuasaan yudikatif memiliki tugas dan wewenang, yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum dari kekuasaan ini ialah
Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Hubungan antar lembaga negara kekuasaan ini yaitu dengan DPR, BPK, dan dengan Presiden. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ialah kekuasaan yang dijalankan oleh BPK. Kekuasaan ini memiliki tugas dan wewenang, yaitu kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar hukum dari kekuasaan ini ialah Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar lembaga negara kekuasaan ini yaitu dengan DPR dan dengan DPD. Dan yang terakhir ialah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ialah kekuasaan yang dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kekuasaan moneter memiliki tugas dan wewenang yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga sistem pembayaran. Dasar hukum dari kekuasaan moneter ialah Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Hubungan antar lembaga negara kekuasaan ini yaitu dengan DPR dan BPK.